Oke, kita lanjutkan tentang gametogenesis. Gametogenesis adalah peristiwa pembentukan sel gamet, baik sel kelamin jantan atau sel spermatozoa yang menghasilkan sperma, yang disebut spermatogenesis, dan pembentukan sel ovum pada wanita atau pada betina, yaitu yang disebut oogenesis, yang nanti menghasilkan ovum. Oke, perhatikan baik-baik. Oogenesis atau pembuatan ovum pada wanita. Saya kasih tanda seperti ini. Ya. Sel oogonium yang masih 2N, ini 2N maksudnya diploid, masih lengkap kromosomnya 46, itu mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer masih 2N atau diploid, masih lengkap kromosomnya. Mengalami meiosis 1 sehingga membelah menjadi oosit sekunder yang masih diploid 2N masih 46 dan badan kutub primer. Perhatikan gambarnya. Oosit sekunder lebih besar, badan kutub primer lebih kecil. Nah, perhatikan lagi, ketika oosit sekunder membelah lagi secara meiosis 2, dia akan membentuk ootit dan satu badan kutub sekunder atau badan polar. Badan kutub primer, maka dia akan membelah menjadi 2, badan kutub sekunder yang mati. Nah, dari ini akan membelah menjadi 1, 2, 3, 4. Masih ingat ya, pembelahan meiosis itu dari 1 menjadi 4. Tapi yang 3 mati, badan kutub sekundernya mati. Hanya ootit saja yang masih bisa hidup dan disempurnakan menjadi ovum yang sifatnya haploid atau setengah dari kromosom aslinya, yaitu 46 menjadi 23. Dari 1 menjadi 4, 3-nya mati, 1 hidup. Jadi kalau pada perempuan, dari 1 sel oogonium menjadi 1 ovum yang hidup, yang 3 mati. Sekarang perhatikan spermatogenesis atau pembuatan sperma. Kamu akan tahu perbedaannya apa. Pada spermatogenesis atau pembuatan sperma, dari 1 sel spermatosit, ya, 1 sel itu dia memiliki 2N atau diploid, masih 46 kromosomnya, membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian dia akan membelah lagi secara meiosis menjadi spermatosit sekunder, ada 2, masih diploid. Kemudian dia akan membelah lagi menjadi spermatid, jadi 4. Dia sudah haploid, sudah N. Perhatikan, dari 1 menjadi 4. Semuanya hidup. Dan dia akan dimodifikasi menjadi sperma dengan bentuk ada ekornya seperti ini. Jadi dari 1 menjadi 4 semuanya hidup. Bayangkan, kalau laki-laki itu setiap waktu menit detiknya selalu memproduksi, sehingga kalau misalnya dia 1 hari, 1 detiknya, 1 menitnya misalnya 1 juta sel spermatositnya, berarti akan membentuk berapa? Ya, kalikan 4, berarti 4 juta sperma. 1 menjadi 4 hidup semua. Sedangkan perempuan 1 menjadi 4 hanya 1 yang hidup. Oke, jadi berbeda ya antara perempuan sama laki-laki. Sekarang hormon pada wanita dan pada laki-laki. Hormon pada laki-laki yaitu hormon FSH, follicle stimulating hormone. FSH itu berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung. Dia juga merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogonium melakukan spermatogenesis, yaitu melakukan pembentukan sperma. Kemudian ada lagi hormon LH atau luteinizing hormone. Itu berfungsi untuk merangsang sel Leydig untuk mensekresi. Mensekresi itu menghasilkan testosteron. Testosteron itu sebagai penghasil sperma. Itu pada laki-laki. Sekarang pada perempuan, wah lebih banyak ini. Contohnya yang 1, FSH atau follicle stimulating hormone. Sama ya, pada laki-laki juga sama punya kayak gini. Ini berada di bagian kepala. Ini fungsinya merangsang pertumbuhan sel folikel di sekitar sel ovum. Kalau pada laki-laki merangsang pembentukan sperma, ya. Kalau pada perempuan merangsang pertumbuhan sel folikel di sekitar sel ovum. Jadi siap-siap membentuk ovum, sel telur. Yang kedua adalah hormon estrogen. Hormon estrogen merangsang sekresi hormon LH. Kemudian hormon LH atau luteinizing hormone itu merangsang terjadinya ovulasi dari ovarium. Jadi merangsang pengeluaran ovarium. Di mana Bu pengeluarannya? Di sini nih.
Jadi ini akan dirangsang, sel telur yang ada di sini nih, dirangsang untuk keluar. Namanya ovulasi. Jadi sel telur ini akan keluar. Ovulasi. Ya. Yang keempat adalah hormon progesteron. Hormon progesteron ini untuk menghambat sekresi FSH dan LH. Ini fungsinya pada waktu kehamilan. Jadi untuk menyangga sehingga janin tidak rontok ke bawah. Kemudian oksitosin. Oksitosin itu mempengaruhi kontraksi rahim. Oksitosin ini bekerja pada waktu proses kelahiran. Jadi dia akan mempengaruhi kontraksi rahim sehingga janin keluar. Berikutnya, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama, AIDS. AIDS tahu ya? Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyebabnya adalah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. AIDS ini belum ada obatnya. Dia merusak sel darah putih, jadi dia merusak sistem kekebalan tubuh. AIDS dapat menular melalui hubungan suami istri ya, tapi bukan dengan pasangannya. Jadi dilarang bergantian pasangan. Kemudian AIDS juga dapat ditularkan melalui jarum suntik. Kemudian yang kedua, gonorea. Penyebab bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Atau sering sebut kencing nanah karena urinnya mengeluarkan nanah. Ini juga dapat ditularkan pada waktu seks bebas. Kemudian sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ini juga bisa disebabkan pada waktu seks bebas bergantian pasangan. Jadi bahaya sekali ya. Kemudian yang 4, herpes simplex genitalis. Ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Oke, anak-anakku, sampai di sini untuk sistem reproduksi ya, sampai kelainan penyakit pada sistem reproduksi, dan nanti untuk proses menstruasi akan saya share materinya di slide yang lain. Terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.